Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Kewarganegaraan dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan topik hak asasi manusia dengan judul Ratusan Penonton Meninggal Akibat Tragedi Stadion Kanjuruhan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Kemudian untuk dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan ini adalah Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah ST MKes IPU ASEAN Engineer dengan anggota kelompok sebagai berikut. Mungkin operator bisa next slide. Baik, di sini untuk yang pertama saya ambilnya Intan Mutasari dengan NIM 215 1506061111009. Saya Dia Hyliana Abida dengan NIM 215150111111017. Saya Faila Sofi Nabila dengan NIM 215150601111020. Saya Safia Dia Kurniasari dengan NIM 21515106011111006. Dan saya Yanuarin Salwa Afranita dengan NIM 215150600111018. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Widodo, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Profesor Dr. Aulani Am, Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Profesor Dr. Andes Hugus Irianto, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, Bapak Profesor Dr. Abdul Hakim, Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, Wakil Rektor 5 Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Insinyur Bambang Susilo, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, Kepala Departemen Sistem Informasi, Bapak Isa Arwani Eskom MSc, serta dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Salihah STM Kes IPU ASEAN Engineering. Berikut merupakan daftar isi dari makalah kami. Bab pertama yakni pendahuluan, bab kedua yakni pembahasan, dan bab ketiga atau bab terakhir yakni penutup. Pada bab pertama yakni pendahuluan, hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang melekat pada diri manusia dan bersifat universal, kodrati, dan abadi yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum tentang hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian untuk topik yang kelompok kami angkat yakni kabar menggemparkan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, yakni tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Tragedi ini menyinggung dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati atau luka-luka karena kealpaan, dan juga pasal 103 ayat 1 Jangto Pasal 252 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kemudian rumusan masalah pada makalah kali ini yang pertama, apa pengertian dan perkembangan dari hak asasi manusia? Yang kedua, apakah terdapat pelanggaran hak asasi manusia pada tragedi Stadion Kanjuruhan? Yang ketiga, mengapa peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan disebut melanggar hukum dan hak asasi manusia? Dan yang terakhir, bagaimana cara mencegah kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan terulang kembali? Kemudian, tujuan dari makalah ini dibuat yang pertama yakni memahami pengertian dan perkembangan dari hak asasi manusia.
Yang kedua, untuk menganalisa apakah terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada tragedi Stadion Kanjuruhan. Yang ketiga, untuk mengetahui alasan mengapa peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan disebut melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, mencari solusi untuk mencegah kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan terulang kembali. Selanjutnya adalah bab 2 pembahasan. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Di sini kami memiliki dua, yaitu tinjauan teoritis dan tinjauan empiris. Berdasarkan tinjauan teoritis, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan untuk tinjauan empiris sendiri, menurut penelitian dari Nurma tahun 2008 yang berjudul Hak Asasi Manusia, menyimpulkan bahwa hak asasi setiap individu dibatasi oleh hak asasi individu yang lain, dan setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi akan diadili dalam peradilan HAM. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan HAM sangat diperlukan untuk setiap warga negara. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian sendiri, di mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana pendekatan kualitatif nantinya diharapkan mampu menghasilkan uraian terkait hasil yang kami amati, yaitu mengenai apakah peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan termasuk pelanggaran HAM yang atau tidak, yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Sehingga dengan penelitian kualitatif ini nantinya dapat menjelaskan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada subjek yang kami teliti. Kemudian untuk cara pengambilan data dilakukan secara observasi, di mana kegiatan observasi ini dilakukan dengan mengobservasi banyak kerugian jiwa selama rentan waktu periode pasca terjadinya peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan. Selanjutnya ada pengertian dan perkembangan dari HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Perkembangan hak asasi manusia terjadi di seluruh dunia, termasuk juga di Asia. Namun, perkembangan hak asasi manusia di Asia belum mempunyai piagam tentang hak asasi manusia seperti negara-negara di Eropa, Afrika, maupun di Amerika. Selanjutnya ada analisis pelanggaran HAM pada tragedi Kanjuruhan. Peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan ini melanggar hak asasi manusia dan digolongkan ke pelanggaran HAM berat. Hal ini dikarenakan dalam pelanggaran HAM tersebut ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM, baik dalam faktor internal maupun faktor eksternal. Baik, selanjutnya adalah mengenai alasan mengapa peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan disebut melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dalam peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan kemarin merupakan bencana yang paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola dunia, yang dimana tercatat sebanyak 135 orang tewas dan 583 orang yang lainnya cedera. Nah, dari kejadian tersebut terdapat kasus yang melanggar hukum hak asasi manusia. Dalam hal ini, Komisioner Hak Asasi Manusia pun mengatakan terdapat 7 pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang kedua, tembakan sebanyak 45 kali yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa menit yang menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan. Yang ketiga, hak memperoleh keadilan.
Yang keempat, kematian 135 orang pada tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Yang kelima, hak kesehatan dari para korban yang selamat dari peristiwa tersebut. Yang keenam, banyak anak yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Dan yang terakhir, pelanggaran terkait ajang komersil bisnis yang menurutnya mengesampingkan hak asasi manusia. Baik, untuk solusi mencegah kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan agar tidak terulang kembali, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Antara lain, yang pertama, mematuhi tata kelola penyelenggaraan pertandingan yang telah diatur oleh FIFA. Yang kedua, peningkatan literasi kepada supporter, penyelenggara, pengamanan, dan seluruh bagian yang memiliki peran pada dunia olahraga bisa menjadi salah satu solusinya. Yang ketiga, adanya aturan tentang batasan usia yang dapat masuk tribun. Yang keempat, adanya aturan tentang barang bawaan apa saja yang boleh dibawa masuk. Dan yang kelima, pengadaan simulasi jika terjadi kekacauan atau bencana alam di dalam stadion. Selain edukasi untuk supporter, perlunya pengadaan simulasi jika terjadi kekacauan atau bencana alam di dalam stadion. Kemudian pada bab 3 yakni penutup terdapat kesimpulan dan juga saran. Pada kesimpulan, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan untuk saran pada makalah kali ini yakni pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dalam peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan diharapkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan semoga kedepannya pihak aparat memperbaiki dan memperkuat regulasi hukum yang ada. Kemudian berikut merupakan daftar pustaka dari makalah yang telah kelompok kami kerjakan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kira-kira apakah dari teman-teman ada pertanyaan terkait yang kami paparkan? Baik, untuk atas nama Eko Farah bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eko Faradiva dengan NIM 215506001111029. Di sini saya ingin bertanya, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi mengenai kasus ini, mengenai masuk ke pelanggaran HAM, jenis hak apa yang dilanggar dalam kasus tragedi ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, oke. Mungkin bisa dikembalikan ke yang slide alasan. Oke, jadi di sini dijelaskan kalau beberapa pelanggaran yang terdapat di dalam kasus ini adalah seperti pelanggaran terkait hak memperoleh keadilan, kemudian ada juga melanggar hak untuk hidup manusia, hak untuk hidup, di mana kan banyak sekali korban jiwa yang mati dan juga mengalami luka akibat kejadian ini. Kemudian ada juga hak terkait pelanggaran komersil bisnis, karena itu juga termasuk mengesampingkan dari hak asasi manusia itu sendiri. Kira-kira dari Eko, apakah
kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, mungkin sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya, untuk Fahru dipersilahkan untuk bertanya. Halo Aplo, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Sebelumnya saya mohon maaf karena memang tidak bisa on-cam dikarenakan ada permasalahan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatannya, sebuah presentasi yang insightful menurut saya. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu selain dari melanggar HAM, kira-kira adakah pelanggaran lain yang diakibatkan terjadinya kasus ini? Oke, baik. Terima kasih Faru atas pertanyaannya. Saya belum menjawab. Jadi, selain pelanggaran HAM, itu juga melanggar mengenai peraturan terkait penggunaan gas air mata. Seperti itu, Fahro. Apa sudah jelas jawabannya? Sudah aman. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sepertinya semua sudah jelas dan sudah tidak ada teman yang ingin bertanya lagi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan untuk presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.